Shalom, selamat malam Jemaat Betani Lamongan yang dikasih Tuhan. Dalam ibadah Lamongan Blessing malam hari ini sama-sama datang pada Tuhan. Bawa hati, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang kami terima dan kami alami sampai hari ini. Malam hari ini kami datang bersama-sama dengan umat-Mu. Kami datang membawa pujian kami, mempersembahkan penyembahan kami. Kami rindu berjumpa denganmu, kami rindu menyenangkan hatimu. Tuhan, sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami rindu Tuhan boleh mengampuni kami, menguduskan bahkan melayakkan setiap kami, supaya setiap kami yang datang kepada Tuhan malam hari ini, kami sungguh-sungguh boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, hati kami terbuka untuk Tuhan, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Kami membuka hati kami lebih lagi untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan memenuhkan setiap kami dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu, bahwa kami mengerti, makin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Nyanyikan Kau saja yang kudus, Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, penuhkan setiap kami Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Angkat suaramu bersama-sama, katakan Kau yang layak. Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci,
Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita dimanapun saudara-saudaraku berada hari ini. Tuhan memberkati kita karena apa? Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Saat hari ini ya Tuhan kami, anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu yang menjadi tuntunan-Mu atas setiap kami ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan pada saat ini. Sehingga Tuhan kami boleh menerima sesuatu dari firman-Mu ini Tuhan, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di kesempatan Tuhan saat ini biarlah setiap kami para umat-Mu Tuhan Yesus boleh diberkati oleh firman-Mu. Itu sebabnya kami berdoa kalau ada kuasa kegelapan, roh-roh setan iblis akan coba-coba mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tolak, kami tengking segala kuasanya, biar pergi jauh dari tempat ini, bahkan dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, ini memang dalam masih suasana Natal dan kita masih berada dalam sukacitanya yang sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya, atau Tuhan yang datang ke dunia, saudara-saudaraku, itu memberikan satu perintah bagi kita. Nah, kalau tentunya disebut satu perintah, maka tentunya saudara yang terkasih kita harus melakukannya, ya kan? Melakukannya. Saudara, dari masa pelayanan Tuhan Yesus, ada begitu banyak perintah-perintah yang diberikannya kepada kita. Ya, saya coba terus akan mengkhotbahkan seri ya pada khotbah ini. Nantinya terus ada sekitar 10 perintah yang akan saya berikan. Tapi dalam kesempatan ini saya memberikan ada 3 saja perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk umat yang dikasihnya supaya kita suara, yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan perintahnya, ya saudara-saudara, kita bukan disebut sebagai murid-muridnya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita mari sama-sama buka dengan saya, kita membuka Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-29. Injil Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-29 ya. Injil Markus 12 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekali lagi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama bunyinya kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4.
Ya, kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat sama bunyinya ya. Tuhan itu Esa ya. Seringkali atau ayat ini saudara-saudaraku, kalimat ini terkenal dengan Shema Israel ya. Shema Israel. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perintah yang pertama yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu adalah Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Ibu bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan bingung. Iya kan, ketika ada orang-orang di luar sana yang gak ngerti, mengatakan bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Ya, saudara, padahal Alkitab, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menuliskan dengan jelas, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam di perjanjian baru, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu artinya apa saudaraku? Esa itu adalah satu tunggal ya, yang tidak bisa, satu dan kesatuan yang lain tidak bisa dipisahkan saudara. Jadi kita bisa bukan menyembah kepada apa yang disebut dengan politeisme. Ya, atau banyak Tuhan, banyak ilah, banyak Allah, tidak. Tetapi kita menganut kepercayaan yaitu monoteisme. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Yaitu yang kita kenal, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang diucapkan, yang diberikan kepada Tuhan sebagai salah satu perintah bagi kita. Supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak, saudaraku, khawatir. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tadi bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain saudara. Kita memang mengenal ada sebutan Trinitas. Kita Trinitas saudaraku, satu Allah, ya satu pribadi di dalam 3 oknum. Ya, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang satu kesatuannya tidak bisa dipisahkan saudaraku, mereka adalah satu, adalah satu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya pernah ini mendengar analogi ini, saudaraku, percontohan ini supaya kita bisa mengerti. Nah, saudara, mengapa yaitu Tuhan itu, saudaraku, datang ke dunia. Ya, datang ke dunia capek-capek, dia tinggalkan kemahakuasaannya, dia tinggalkan saudaraku kemuliaannya dan datang ke dunia ini saudaraku. Baru-baru kita baru memperingati hari kelahiran Tuhan. Dia raja di atas segala raja, pemilik alam semesta. Tetapi saudara-saudaraku, dia lahir di kandang domba. Ya, di palungan, tempat makan sapi, tempat makanan ternak saudara. Ya, sangat-sangat tidak layak. Apakah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kemahakuasaan Tuhan tidak bisa membuat dia untuk dilahir di istana? Oh, terlalu bisa saudara. Tapi kenapa itu dilakukannya? Efesus katakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan sama seperti kita manusia saudara. Dan dikatakan loh kok Allah itu dilahirkan. Kalau Allah itu kok beranak, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, dari perjanjian lama maksud saya, sampai terus saudaraku zaman nabi-nabi, saudaraku, zaman hakim-hakim, nabi-nabi, segala apa pesan atau firman, ya saudara-saudaraku, yang diberikan kepada manusia itu selalu gagal. Ya, selalu gagal mereka melakukan mengeksekusinya. Iya kan? Kalau kita contohnya kita melihat apa saudaraku? Seorang Nabi Elisa, ya sekaliber Elisa membunuh 400 Nabi Baal. Tetapi kita dapat satu ancaman saja dari seorang wanita Dursila. Ya, Isabel istrinya Ahab saudaraku. Dia langsung ketakutan, langsung melarikan diri saudaraku. Iya. Ketakutan hanya karena ancaman seorang wanita. Padahal dia gagah berani bisa membunuh 400 Nabi Baal. Saudaraku, dia gagal.
Walaupun saudara-saudara terkasih dia dipakai Tuhan. Begitu banyak saudara terkasih. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika pesan ini diberikan kepada manusia, message kepada manusia selalu gagal, saudaraku. Makanya saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan pesan ini saudaraku, manusia selalu gagal, saudaraku. Ya, sehingga saudaraku saya umpamakan bahwasanya kalau seekor semut yang akan pergi, saudara-saudaraku terkasih, ke sebuah jurang atau sebuah perapian yang menyala-nyala. Ketika saudara-saudaraku terkasih dia pergi ke situ, pasti 100%, 1000% pasti mati. Ketika kita mau menghalangi semut ini untuk pergi ke tempat perapian itu, saudaraku, kita mungkin menghalanginya dengan tangan kita. Tapi kemudian dia pasti pergi cari jalan yang lain. Dia mengelak. Ya, kita cari benda lain untuk menghalangi dia untuk jangan pergi ke situ, saudara. Dia pasti tetap mencari jalan yang lain. Saudara, satu-satunya cara bagaimana supaya semut ini, saudara-saudara terkasih, ya, nggak sampai menderita, nggak sampai mati. Saudara, dalam perapian ini salah satu cara apalah? Ya, kita yang mengerti, manusia yang menghalanginya ini tadi, saudara-saudaraku, harus berubah menjadi semut, saudaraku. Karena sesama semut, ia mengerti bahasa semut, saudaraku. Nah, ketika kita sudah berubah menjadi semut, maka kita bisa memberitahu semut yang akan masuk itu supaya jangan menuju jalan itu, karena jalan itu adalah menuju maut. Nah, sama saudara-saudara yang terkasih, analoginya seperti itu. Tuhan datang ke dunia ini. Saudaraku, memberitahukan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Saudara-saudara, supaya manusia tidak mati binasa. Manusia tidak mati dalam hidup kematian yang kekal. Tetapi mereka ketika mereka percaya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka akan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, ini yang perlu kita pelajari sama-sama, bahwasanya saudara, kasih Tuhan yang sungguh dahsyat, kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, saudaraku, sehingga dia datang ya ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita dari segala belenggu dosa. Karena Alkitab katakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Jadi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang banyak. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang sudah lahir dan yang sudah mati bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara, ini yang menjadi iman percaya kita. Iman percaya kita, saudara-saudaraku. Saudaraku terkasih, dia melakukan semuanya itu. Dia melakukan semuanya itu, saudaraku. Saudaraku, dia dikandung dari Roh Kudus. Dia dilahirkan, dia besar, mengalami hal-hal yang alamiah. Sama seperti manusia biasa. Sama seperti manusia biasa, saudaraku. Bedanya dia dikandung bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Tapi dia dikandung dari Roh Kudus atas ketentuan dan saudara-saudaraku terkasih, ya, kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi perintah yang pertama kepada kita, kepada semua kita, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Dan kata lain saudara-saudara yang terkasih, saudara, kalau kita juga merujuk di dalam Keluaran pasal yang ke-20, di situ ada diceritakan tentang Dasatita, di mana dikatakan bahwasanya salah satu Dasatita atau ke-10 perintah Tuhan itu adalah jangan kita menyembah atau jangan engkau kita menyembah kepada Allah lain. Ya, dikatakan di situ apa saudara yang terkasih, janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas,
Ya, karena engkau ketika kalau kita membuat itu, maka kita sudah membuat hati Tuhan luka. Kita membuat cemburu hati Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah bukan Allah patung. Allah yang kita sembah bukan Allah batu. Allah yang kita sembah bukan Allah pohon-pohon besar. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yaitu yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada ilah lain. Karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudaraku, ada jaminan keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada pemulihan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara-saudaraku terkasih, itu perintah yang pertama yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, saya cuma memberikan 3 saja, nanti gini khotbah seri ya. Yang kedua, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perintah yang kedua yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saudaraku, kata carilah berarti ini merupakan kata kerja yang harus mau nggak mau, suka nggak suka, siap atau nggak siap, saudara harus melakukan satu tindakan ini. Kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, Tuhan datang ke dunia ini untuk menegakkan kerajaannya. Untuk menegakkan kerajaannya, saudaraku. Yaitu apa, saudaraku? Dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Dia memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, di mana kita memberitakan Injil, di mana kita memberitakan kebenaran, disitulah saudaraku sebenarnya kita sedang mendirikan satu kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, kita harus ingat dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 dikatakan, apa saudaraku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu ya di bumi seperti di surga. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan bahwasanya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bukan berarti saudaraku terkasih kita membangun sebuah kerajaan fisik, ya, membangun denah segala macam, membangun nanti saudara lotengnya, tirainya, apanya, saudaraku, tidak. Tetapi membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah artinya kita membuat mezbah doa. Kita membuat persekutuan yang intim. Kita melakukan saudaraku peribadatan intim secara pribadi kepada Tuhan. Baik pribadi maupun kolektif. Atau saudaraku sekumpulan orang-orang yang percaya. Karena apa, saudaraku terkasih? Di dalam kerajaan Allah, saudaraku, ada sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam Roh Kudus, saudara-saudaraku terkasih, itulah kerajaan Allah. Saudara, ketika kita bersekutu baik secara individu maupun kolektif, di situ akan ada kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah hadir, itu sebabnya Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di situ. Ibu bapak yang saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi hobi kita. Inilah sebenarnya yang menjadi kesukaan saudara dan saya. Di mana kita mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah.
selama kita masih ada di bumi ini, saudara. Bukan nanti di sorga, karena di sorga nanti sudah nyata. Sungguh saudara, benar-benar nyata, real. Iya kan? Lantainya dari emas. Saudaraku, di sana batu-batu permata. Ya, saudara-saudaraku, sebagai pondasinya. Itu sudah real. Tetapi yang mau Tuhan nyatakan, yang Tuhan inginkan, perintahkan bagi saudara dan saya, yaitu mencari kerajaan Allah selama kita masih ada di bumi ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini satu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Diberikan Tuhan kepada kita. Karena ketika saudara dan saya mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan mengikutnya. Maka yang lain akan mengikutnya. Saudara-saudara, kita lebih sering, kita lebih condong kepada yang 33B-nya tadi, saudaraku. Daripada 33A. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang B yang kita suka, betul enggak saudara? Maka semuanya akan ditambahkan. Saudara-saudara, Tuhan mau ini bahwasanya kerajaan Allah selama kita masih ada di bumi, selama hidup kita masih ada, selama napas kita masih ada, mari kita cari kerajaan Allah, mendirikan kerajaan ada di muka ini. Karena di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, cari kerajaan Allah. Mungkin kita sedang bekerja, mungkin kita ada di rumah, mungkin kita sedang saudaraku, sedang mengendarai kendaraan. Saudara cari kerajaan Allah, menyanyi, bermuji, membesarkan nama Tuhan. Karena ketika itu kita ada dalam kerajaan, maka saudara yang terkasih, saudara menjadi orang-orang yang diberkenankan oleh Tuhan. Iya kan? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika kita ada di dalam kerajaan Allah. Bahkan kita ada menjadi anggota kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan saudaraku kerajaan, warisan kerajaan kepada saudara dan saya. Ya, yaitu saudaraku yang terkasih, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ibu bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, esensi dari sebuah kekristenan adalah persekutuan. Esensi dari sebuah persekutuan adalah esensi dari sebuah kekristenan adalah persekutuan. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara, kalau kita melihat dari banyak sejarah, orang Kristen itu ketika semakin ditindas, semakin disiksa, semakin saudaraku dilarang. Saudaraku, itu mereka justru tambah berkembang saudara. Ya, coba kita perhatikan, saudaraku, orang-orang Israel di Mesir, saudara. Saudara, ketika awal-awalnya orang Israel di Mesir itu jumlahnya cuma 70-an, saudara. Ya, cuma 70-an. Tetapi ketika mulai mereka berkembang, mereka ditekan, disiksa. Ya. Yang tadinya diberi bahan bakar untuk mereka membuat batu bata. Ya. Belakangan ini tidak dikasih lagi, tetapi jumlah batu bata yang akan mereka buat itu harus sama. Tetapi saudaraku terkasih, jumlah mereka, saudaraku terkasih, enggak tambah sedikit tapi tambah banyak. Mereka tambah kuat. Bahkan firman Tuhan katakan orang Mesir itu jadi takut, saudara. Saudara tahu ketika kitab Keluaran Exodus terjadi, saudaraku, maka diperkirakan 2-3 juta orang. Saudara bisa bayangkan dari 70-an orang, saudaraku, bisa berkembang jadi jutaan gitu, saudara. Ya. Saudara-saudaraku terkasih, ketika orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya ditekan, saudaraku, mereka tambah
saudaraku, berkembang, tambah kuat, saudaraku. Tetapi saudaraku, berbanding terbalik, seringkali ketika kita sudah ada di dalam kenyamanan, ketika kita sudah dalam berkat Tuhan, kita mulai melupakan Tuhan, kita mulai melupakan Dia, saudara. Kita tidak lagi membangun kerajaan Allah, kita tidak mencari lagi kerajaan Allah. Kita sibuk dengan urusan kita sibuk dengan urusan pribadi kita tanpa lagi mengenal Tuhan. Saudara, sehingga apa yang terjadi, saudara yang terkasih, hidup kita tambah hari tambah gak karu-karuan, saudara. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya Tuhan, kitab Matius menuliskan ini, ya, di ayat yang ke-33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ditempatkan dari bagian yang pertama, bukan bagian yang terakhir. Karena apa, saudara terkasih? Kalau yang kedua, yang bagian B ini di depan, saudara, kita tambah gak karu-karuan. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku, esensi kekristenan itu adalah memberi. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bahwa selama bumi masih ada, maka hukum tabur tuai itu tidak akan pernah berhenti. Ya, masih berlaku. Artinya saudara-saudara terkasih, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, berikan itu kepada orang lain. Berikan itu kepada orang lain. Berikan itu pada pekerjaan Tuhan. Berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini kita lakukan sama-sama. Di dalam saat ini, terlebih momen Natal ini, saudara, kita memberikan saatnya kita bisa memberi kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, kami sekeluarga juga melakukan hal yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, kepada orang-orang di sekitar kami. Ya, untuk bisa berbagi kasih kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini membuktikan ada satu jaminan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika kita melakukan tindakan iman, melangkah dengan iman, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan menjamin berkat Tuhan akan mengikuti kita. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudaraku, yang ketiga, kita membuka Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, perintah yang ketiga, yang pertama dikatakan tadi Tuhan itu Esa. Yang kedua dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan yang ketiga adalah saudara, kamu harus dilahirkan kembali. Saya ulangi, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali. Istilah yang sering paling populer dan familiar di telinga kita adalah yaitu lahir baru, saudara, lahir baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini penting sekali bagi kita. Bagaimana kita harus lahir baru. Ya, lahir baru. Nah, tentunya dari ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus, saudaraku, mengatakan bahwasanya
kita ini harus dilahirkan dari air. Ya, artinya saudara, kita harus, saudaraku, ya melakukan baptisan ulang, itu baptisan secara selam, saudara. Maaf. Nah, saudara-saudara terkasih, tetapi sebenarnya bukan esensinya di baptisan airnya, tetapi kepada perubahan perilaku. Atau saudara-saudara terkasih, kita mulai melakukan yaitu perubahan budi, ya saudaraku, dilandasi dengan yaitu 9 buah roh. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita harus mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru. Saudara rajin ke gereja, saudara rajin beribadah, belum tentu saudaraku mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru. Karena apa saudaraku? Memang tandanya diawali yaitu dengan melakukan baptisan telam. Tetapi esensinya bagaimana seseorang bisa mengalami kelahiran baru adalah ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya hidupnya akan dirubahkan. Saudara, kita melihat Rasul Paulus. Bagaimana dia seorang yang, saudara, jahat sekali. Tidak hanya dia memasukkan orang-orang Kristen pada waktu itu, atau dikatakan bahasanya pada zaman itu adalah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia masukkan ke penjara. Tetapi Alkitab katakan dia tidak segan-segan untuk membunuh. Dia pinter, saudara. Dia, saudara, mempunyai jabatan. Ya. Tetapi saudara-saudara terkasih, semuanya itu, saudara terkasih, tidak membuat dia untuk mengenal Tuhan. Dia seorang ahli Taurat. Alkitab katakan, kitab Galatia, dia tidak cacat sedikit pun dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi semuanya itu tidak membawa dia untuk dia tahu siapa Allah sebenarnya. Siapa Yesus sebenarnya. Tetapi dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, hidupnya berubah 180 derajat. Ya, dia menjadi seorang yang seorang pengikut Tuhan yang radikal, yang sungguh luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya khotbah dikatakan keinginan Paulus apa, saudaraku? Mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dahsyat luar biasa. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru hampir 50% saudaraku ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menginjil, saudaraku, dari Asia sampai Eropa. Ya, dia menginjil, memberitakan firman Tuhan. Dia melakukan semuanya itu, saudaraku. Mengalami hal-hal yang tidak enak. Dia tinggalkan semua kenyamanan demi pengenalannya, demi pengabdiannya, demi cintanya kepada Tuhan Yesus. Dan akhir hidupnya, saudara-saudara terkasih, sekitar tahun 50. Saudara, Rasul Paulus hidupnya, kepalanya saudara-saudaraku dipenggal. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, banyak orang-orang ketika mengenal Tuhan, hidupnya bejat, hidupnya saudaraku enggak karu-karuan. Tetapi dia ketika ketemu dengan Tuhan, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, maka semuanya berubah total. Dan dia mengikut Tuhan, sungguh dahsyat dan luar biasa. Di sini hidupnya dipulihkan. Saudara-saudara terkasih, itu sebabnya melalui firman Tuhan ini. Saudara, jangan engkau hanya rajin ke gereja. Tetapi pastikan engkau berjumpa dengan Tuhan. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Merasakan lawatan pribadi bersama Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya ketika itu saudara akan alami. Maka saudara akan mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru. Saudara akan mengalami kelahiran baru. Ketika hal ini saudara akan terkasih, saudara lakukan, maka saudaraku akan enggan, bahkan jijik untuk melakukan kehidupan saudara yang lama. Saudara-saudara akan terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, ini yang penting sekali. 2 Korintus 5 yang 17 merupakan juga ayat favorit saya.
Yang ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang terkasih, saudara, Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini saudaraku, supaya kita mengalami saudara-saudaraku apa yang dialami saudaraku, dan berjumpa secara pribadi mendapatkan ya saudara-saudaraku pengalaman secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya ini yang penting sekali kita perhatikan sama-sama. Karena tidak ada orang yang ketemu Tuhan yang tidak dipulihkan. Tidak ada seorang pun yang ketemu Tuhan yang tidak saudara-saudaraku bertobat. Iya kan? Begitu banyak di Alkitab. Contoh-contohnya saudara. Begitu banyak saudaraku. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya katakan dari mimbar yang kudus ini. Saudara, jangan hanya engkau mendengar dari kata orang. Jangan saja engkau mendengar dari kata Alkitab. Tetapi saya mau saudara yang terkasih, Tuhan ingin saudara sendiri mengalami. Saudara sendiri mengalami. Ya, apa itu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, salah satu jemaat kita, saudaraku yang terkasih, ya Mas Edi, saudara, kita tahu sama-sama orangnya, ya dari dulu ya gitu-gitu saja diem, saudaraku gak bisa ngomong apa-apa. Tapi sekarang ketika dia mengalami, saudara-saudaraku, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa yang ditunjukkan Tuhan pada dia. Saudaraku, kita melihat sekarang isi hatinya, isi pikirannya, semuanya firman Tuhan, dan itu bisa dituangkan di saudara-saudaraku yang terkasih, dibagikan bagi banyak orang. Ibu bapak yang saudara-saudara yang terkasih, alami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Alami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Dan itulah yang saya mau katakan, yaitu kelahiran baru. Kelahiran baru. Nah jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada 3 saja juga saya bagikan hari ini saudaraku, tentang perintah-perintah Tuhan. Ini harus kita lakukan sama-sama, ya kan. Sekali lagi coba perhatikan di ayat yang kelima tadi, Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Wih, saudara, ini satu warning yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Iya kan, ini satu warning yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi dia merupakan satu pribadi. Ketika kita bisa berjumpa di dalam hadiratnya, saudara akan alami lawatan Tuhan. Saudara akan alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu membawa kita kepada perubahan hidup, perubahan saudaraku perilaku, perubahan sikap yang membawa kita kepada apa? Melakukan buah roh. Ya, dikatakan kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kita tidak akan tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sungguh sedih saudaraku, artinya apa? Saudaraku, tradisi, peribadatan, kebiasaan, saudaraku, rutinitas kita ke gereja pelayanan. Kalau kita tidak ketemu Tuhan, oh mohon maaf, Tuhan katakan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah itu sebabnya saudaraku, ini penting sekali bagi kita, ya tentang kita melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kita adalah manusia-manusia yang berbohong atau kita bukan murid-muridnya Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan kami mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, dengan melakukan firman-firman, melakukan perintah yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai catatan bagi kami Tuhan, untuk kami melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa tidak adalah Tuhan selain Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah dan kami permuliakan. Dan kami mau mencari kerajaan Allah.
kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kami mau ya Tuhan Yesus dilahirkan. Kami mau Tuhan Yesus mengalami perjumpaan secara pribadi. Kami akan melakukan perjumpaan, akan mengalami perjumpaan secara pribadi. Mengalami hal-hal yang supranatural yang membawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas ya Tuhan. Untuk Bapa memberitakan firman-Mu, tetapi biar firman yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Menerjemahkan Roh Kudus, Engkau guru besar kami, mengajar setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat firman-Mu atas kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Satu kali lagi mari datang pada Tuhan bersama-sama. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Satu kali lagi mari katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib ya, ajaib Haleluya, kita sudah diberkati firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadap, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa segala berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai memberkatimu. Mulai saat hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima Bapa seluruh berkat firman-Mu. Berkat-berkat ini dengan penuh iman hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.